Bapak Ibu, tolong berhenti sejenak dan dengarkan saya baik-baik sebelum Anda menelan butir obat pereda nyeri itu lagi. Saya Ndaru Harjanto, dan selama 25 tahun saya mengabdikan diri mendampingi kesehatan para lansia. Saya sudah terlalu sering melihat air mata penyesalan yang terlambat, hanya karena satu kebiasaan sepele yang sering kita anggap remeh sehari-hari. Nyeri sendi, sakit pinggang, atau pegal linu memang sangat menyiksa, dan seringkali membuat ibadah kita jadi tidak khusyuk, serta waktu bermain dengan cucu jadi terganggu. Namun ketahuilah bahwa jalan pintas yang sering kita ambil dengan meminum obat pereda nyeri sembarangan tanpa resep dokter bisa menjadi tiket satu arah menuju ketergantungan pada mesin cuci darah seumur hidup. Tubuh kita di usia senja ini bukanlah mesin besi yang bisa terus-menerus dihantam dengan bahan kimia keras, melainkan sebuah amanah berharga yang harus kita jaga dengan penuh kelembutan dan kehati-hatian, agar sisa usia ini bisa kita nikmati dengan mandiri dan bermartabat, bukan terbaring lemah di rumah sakit bergantung pada alat medis. Menjadi tua itu adalah kepastian, tetapi menjadi tua yang sehat, bugar, dan tetap mandiri adalah sebuah pilihan sadar yang harus kita perjuangkan setiap hari, mulai detik ini juga. Di masa keemasan ini, Bapak Ibu harus menyadari bahwa organ-organ tubuh kita, terutama ginjal, sudah bekerja sangat keras tanpa henti selama puluhan tahun untuk menyaring racun dari segala makanan dan minuman yang masuk, sehingga kemampuannya saat ini tentu tidak lagi setangguh saat kita masih muda dulu. Oleh karena itu, prinsip emas yang selalu saya tekankan kepada semua pasien lansia saya adalah sayangi ginjalmu sebelum terlambat. Dengan cara sederhana seperti memperbanyak minum air putih hangat, mengurangi makanan yang terlalu asin atau gurih, dan yang paling kritis adalah jangan pernah sembarangan menjadi dokter bagi diri sendiri dengan membeli obat warung hanya karena ingin sakitnya cepat hilang. Mengobati rasa sakit itu memang penting, tapi jauh lebih penting memastikan bahwa obat yang masuk ke mulut kita tidak justru mematikan fungsi organ vital yang membuat kita tetap bisa berdiri tegak hari ini. Saya membuat video ini dengan tulus karena saya sangat peduli dan tidak ingin Bapak Ibu mengalami nasib buruk yang sebenarnya sangat bisa kita hindari jika kita memiliki pengetahuan yang tepat sejak dini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk benar-benar menyimak penjelasan ini sampai tuntas tanpa dilewatkan sedikit pun. Karena informasi yang akan saya bagikan setelah ini bukan sekedar teori kesehatan biasa, melainkan panduan keselamatan hidup yang bisa menyelamatkan masa tua Anda dari jeratan gagal ginjal yang menyiksakan dan menghabiskan biaya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang bahaya obat pereda nyeri yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu berharganya untuk belajar sehat bersama saya hari ini. Coba tuliskan di kolom komentar sekarang, dari kota mana saja Bapak Ibu berasal. Saya selalu merasa senang dan hangat hati membaca sapaan dari Bapak Ibu di seluruh penjuru negeri yang masih semangat menjaga kesehatannya. Saya sangat memahami betapa menyiksanya ketika nyeri sendi atau sakit pinggang menyerang di malam hari, hingga membuat Bapak Ibu tidak bisa tidur nyenyak. Rasanya ingin sekali menelan apa saja, asalkan rasa sakit itu segera hilang dan tubuh bisa kembali nyaman. Namun, saya harus berkata jujur dan keras di sini karena rasa sayang saya kepada Anda semua. Bahwa kenyamanan sesaat yang Bapak Ibu beli dari obat pereda nyeri yang dijual bebas di warung atau apotik tanpa resep dokter itu seringkali adalah sebuah jebakan maut yang terbungkus rapi. Tanpa kita sadari, setiap butir pil pereda nyeri yang kita minum sembarangan demi mengusir linu sesaat sebenarnya sedang diam-diam mendaftar antrian untuk masuk ke ruang cuci darah. Ini adalah pertukaran yang sangat tidak adil, di mana kita menukar rasa nyaman 5 jam dengan penderitaan seumur hidup yang akan mengikat kita pada mesin medis. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ginjal di dalam tubuh kita bekerja seperti saringan air yang sangat halus dan pintar untuk membuang racun. Namun, kemampuan saringan ini secara alami menurun seiring bertambahnya usia kita, sehingga ia tidak lagi sekuat saat kita berusia 20-an. Masalah fatalnya adalah sebagian besar obat pereda nyeri yang Bapak Ibu anggap sebagai dewa penolong itu bekerja dengan cara yang keras, yaitu mempersempit aliran darah menuju ginjal, yang sama artinya dengan mencekik leher ginjal Anda sendiri sehingga ia kehabisan napas dan kelaparan akan darah yang membawa oksigen. Bayangkan jika hal ini dilakukan terus-menerus setiap kali ada rasa nyeri sedikit saja. Ginjal yang sudah menua itu akan mengalami kerusakan permanen sedikit demi sedikit tanpa Bapak Ibu rasakan sakitnya. Sampai suatu hari ia benar-benar mogok bekerja total, dan saat itu terjadi, tidak ada jalan untuk memutar waktu kembali.
Inilah yang saya sebut sebagai ancaman tersembunyi yang paling menakutkan bagi para lansia, karena kerusakan ginjal akibat obat-obatan ini seringkali tidak memberikan gejala peringatan di awal. Ia datang seperti pencuri di malam hari yang tiba-tiba mengambil kemerdekaan hidup Bapak Ibu. Ketika vonis gagal ginjal sudah jatuh, maka rutinitas masa tua yang seharusnya diisi dengan jalan-jalan pagi atau bermain dengan cucu akan berubah drastis menjadi jadwal cuci darah rutin 2 hingga 3 kali seminggu yang melelahkan, menyakitkan, dan menguras biaya serta emosi seluruh keluarga. Maka dari itu, tolong dengarkan peringatan saya ini sebagai alarm tanda bahaya. Jangan pernah lagi menganggap remeh 1 butir obat pereda nyeri, karena harga yang harus dibayar adalah kebebasan hidup Bapak Ibu sendiri. Dan saya tidak ingin melihat satupun dari Anda yang menonton video ini harus berakhir terbaring lemah dengan selang-selang darah hanya karena ketidaktahuan yang sebenarnya bisa dicegah. Bapak Ibu harus memahami betul mekanisme diam-diam mematikan yang terjadi di dalam tubuh setiap kali obat pereda nyeri golongan keras itu masuk ke pencernaan kita. Secara medis, obat-obatan ini memang juara dalam menghilangkan rasa sakit dengan cepat. Namun, cara kerjanya sangatlah kejam terhadap ginjal kita yang bertugas menyaring racun. Bayangkan, ginjal Bapak Ibu adalah sebuah tanaman yang sangat haus yang membutuhkan aliran air terus-menerus untuk tetap hidup dan berfungsi. Nah, obat pereda nyeri ini bekerja dengan cara mempersempit pembuluh darah, yang ibaratnya sama seperti seseorang yang sengaja menginjak selang air hingga alirannya terhenti total. Ketika aliran darah yang membawa oksigen dan makanan ini terhambat masuk ke ginjal, sel-sel ginjal akan mulai kelaparan, sesak nafas, dan akhirnya mati satu persatu tanpa Bapak Ibu sadari. Karena proses kematian sel ini tidak menimbulkan rasa sakit di pinggang pada awalnya. Kondisi ini menjadi jauh lebih berbahaya dan fatal bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki usia senja. Karena secara alami, fungsi dan cadangan kekuatan ginjal kita tidak lagi seprima dan setangguh saat kita masih muda dulu. Ginjal lansia itu bisa diibaratkan seperti mesin tua yang sudah setia bekerja puluhan tahun tanpa henti. Dan ketika aliran darahnya disumbat secara paksa oleh efek samping obat pereda nyeri, itu sama saja dengan kita memaksa seekor kuda tua yang kelelahan untuk berlari kencang sambil menutup hidungnya agar tidak bisa bernapas. Ginjal yang sudah renta itu tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan diri secepat orang muda. Sekali ia terluka karena kekurangan pasokan darah, luka itu akan membekas selamanya dan mengurangi kemampuannya untuk membuang racun dari tubuh, membuat racun sisa metabolisme menumpuk dan meracuni organ tubuh lainnya secara perlahan namun pasti. Saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu tanpa alasan, tetapi ini adalah fakta medis pahit yang sering kali terlambat disadari oleh banyak pasien saya di ruang praktek. Kerusakan yang ditimbulkan oleh obat pereda nyeri ini bersifat akumulatif. Artinya, ia menumpuk sedikit demi sedikit seperti tetesan air yang melubangi batu. Mungkin 1 atau 2 butir obat belum akan langsung membuat Bapak Ibu jatuh sakit. Tetapi, jika meminumnya menjadi kebiasaan rutin setiap kali nyeri sendi kumat tanpa pengawasan dokter, Bapak Ibu sesungguhnya sedang menabung kehancuran organ vital sendiri. Ingatlah bahwa tidak ada rasa nyeri sendi yang sebanding dengan penderitaan harus kehilangan fungsi ginjal seumur hidup. Jadi, mulai hari ini, tolong berhenti menganggap remeh obat warung, dan mulailah memperlakukan ginjal Bapak Ibu sebagai aset paling berharga yang harus dilindungi dari cekikan bahan kimia berbahaya tersebut. Bapak Ibu sekalian perlu mewaspadai satu fakta medis yang paling mengerikan tentang kerusakan ginjal. Bapak Ibu sekalian perlu mewaspadai satu fakta medis yang paling mengerikan tentang kerusakan ginjal akibat obat-obatan, yaitu sifatnya yang seperti pembunuh berdarah dingin yang menyerang tanpa suara dan tanpa peringatan dini. Berbeda dengan penyakit jantung yang mungkin memberi sinyal berupa nyeri dada hebat atau sakit lambung yang membuat perut perih melilit, ginjal yang sedang sekarat akibat gerusan bahan kimia obat pereda nyeri seringkali tidak mengeluh sama sekali di tahap-tahap awal kerusakannya. Anda mungkin merasa tubuh masih segar bugar dan merasa obat yang diminum itu sangat manjur menghilangkan pegal linu. Padahal, sesungguhnya di dalam sana, saringan racun tubuh Bapak Ibu sedang hancur perlahan hari demi hari. Dan ketidaktahuan inilah jebakan paling mematikan yang membuat banyak pasien saya terlena hingga akhirnya terlambat menyadari bencana yang sedang mengintai. Kenyataan pahit biasanya baru terungkap secara tiba-tiba dan mengejutkan, ibarat petir di siang bolong. Ketika suatu pagi, Bapak Ibu bangun tidur dan mendapati kedua kaki bengkak membesar seperti balok kayu hingga sandal kesayangan tidak lagi muat dipakai. Gejala ini seringkali diikuti dengan rasa sesak napas yang berat dan menekan dada, padahal
Bapak Ibu hanya berjalan beberapa langkah ke kamar mandi. Seolah-olah paru-paru sedang terendam air sehingga sulit menghirup udara. Saat tanda-tanda fisik yang menakutkan ini akhirnya muncul ke permukaan, ketahuilah bahwa itu bukan lagi gejala sakit ringan atau sekadar masuk angin biasa, melainkan teriakan minta tolong terakhir dari ginjal yang sudah menyerah total dan tidak sanggup lagi membuang cairan serta racun dari dalam tubuh, menandakan kerusakan yang sudah sangat luas dan seringkali permanen. Pada titik kritis tersebut, penyesalan sedalam lautan pun tidak akan pernah cukup untuk memutar waktu kembali ke masa di mana ginjal Bapak Ibu masih berfungsi normal. Tidak ada momen yang lebih menyedihkan bagi saya sebagai praktisi kesehatan, selain harus menyampaikan vonis berat kepada pasien bahwa mereka harus menjalani cuci darah seumur hidup. Padahal kondisi fatal tersebut sebenarnya sangat bisa dicegah, jika saja mereka tidak membiasakan diri meminum obat pereda nyeri tanpa aturan bertahun-tahun sebelumnya. Saya mohon dengan sangat, jangan biarkan sisa usia emas Bapak Ibu yang seharusnya dinikmati dengan damai bersama keluarga, malah habis terkuras waktunya di lorong rumah sakit yang dingin dan terikat jadwal mesin cuci darah yang menyiksa. Sadarilah bahaya ini sekarang juga, sebelum vonis itu jatuh ke tangan Anda. Saya hadir di hadapan Bapak Ibu melalui video ini bukan sekadar untuk menyampaikan teori kesehatan, melainkan karena dorongan hati yang tulus ingin membantu meringankan beban fisik yang mungkin sudah bertahun-tahun Bapak Ibu tanggung dalam diam. Saya sangat memahami bahwa setiap rasa nyeri yang muncul di usia senja memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Entah itu rasa kaku yang menyiksa saat bangun tidur, lutut yang berbunyi dan ngilu saat dipakai sujud, atau pinggang yang terasa seperti patah setelah duduk terlalu lama. Seringkali keluhan-keluhan ini dianggap sepele oleh orang lain, namun bagi yang merasakannya, itu adalah gangguan nyata yang merenggut kebahagiaan masa tua, dan saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu tidak merasa berjuang sendirian menghadapi rasa sakit tersebut. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu sekarang juga untuk berhenti sejenak dan menuliskan keluhan kesehatan apa yang paling sering dirasakan di kolom komentar di bawah video ini. Jangan ragu untuk menceritakan secara spesifik, apakah itu nyeri sendi yang tak kunjung sembuh, kaki yang sering kesemutan dan tebal rasanya, atau mungkin masalah asam lambung yang sering kambuh bersamaan dengan nyeri punggung. Tuliskan saja semuanya dengan jujur. Informasi langsung dari Bapak Ibu ini sangat berharga, bukan hanya bagi saya untuk memahami kondisi real di lapangan, tetapi juga agar kita bisa memetakan bersama masalah apa yang sebenarnya paling banyak menghantui kesehatan para lansia di Indonesia saat ini. Inaplah kolom komentar ini saya sediakan sebagai ruang diskusi yang aman dan hangat bagi kita semua untuk saling berbagi dan menguatkan satu sama lain. Saya berjanji akan membaca satu persatu keluhan yang masuk dan menjadikannya sebagai bahan utama untuk menyusun solusi pengobatan alami serta terapi fisik yang aman bagi ginjal di video-video saya selanjutnya. Jadi, silakan curahkan apa yang sedang dirasakan tanpa rasa sungkan. Karena langkah pertama untuk sembuh adalah berani mengakui rasa sakit itu dan memiliki kemauan kuat untuk mencari jalan keluar yang benar, bukan sekedar menutupinya dengan obat pereda nyeri sesaat yang justru membahayakan masa depan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat jangan alihkan pandangan atau menutup video ini dulu, karena menit-menit berikutnya adalah bagian paling krusial yang justru sering dilewatkan banyak orang dan berujung pada penyesalan fatal. Apa yang akan saya sampaikan setelah ini bukanlah sekedar himbauan kosong, melainkan sebuah peta jalan keselamatan yang akan menuntun Bapak Ibu menjauhi jurang gagal ginjal yang kini semakin banyak menelan korban lansia di sekitar kita. Saya telah menyusun informasi ini dengan sangat hati-hati berdasarkan pengalaman puluhan tahun menangani pasien, khusus untuk menyelamatkan ginjal Bapak Ibu dari ancaman obat-obatan yang selama ini dianggap teman, padahal sebenarnya adalah musuh dalam selimut yang sedang menggerogoti kesehatan organ vital Anda secara diam-diam. Sebentar lagi, saya akan membongkar secara terang-terangan satu persatu nama obat pereda nyeri yang wajib Bapak Ibu waspadai. Obat-obat yang mungkin saat ini tersimpan rapi di laci meja makan atau saku baju Bapak Ibu dan sering diminum begitu saja saat linu menyerang. Tidak hanya itu, saya juga tidak akan membiarkan Bapak Ibu pulang dengan tangan kosong tanpa solusi. Saya akan membagikan rahasia tentang alternatif pereda nyeri yang jauh lebih aman, alami, dan ramah terhadap ginjal, sehingga Bapak Ibu tetap bisa bebas dari rasa sakit tanpa harus mengorbankan masa depan kesehatan. Ini adalah ilmu mahal yang biasanya hanya didapatkan di ruang konsultasi dokter. Namun hari ini saya bagikan gratis karena saya tidak ingin ada satupun dari penonton setia saya yang harus kehilangan kemerdekaan hidupnya hanya karena ketidaktahuan memilih obat.
Jadi, pastikan Bapak Ibu menyimak video ini sampai detik terakhir tanpa ada yang terlewat. Karena satu potong informasi saja yang Bapak Ibu lewatkan hari ini bisa menjadi pembeda besar antara masa tua yang sehat mandiri atau masa tua yang harus dijalani dengan ketergantungan pada mesin cuci darah di rumah sakit. Anggaplah waktu beberapa menit ke depan ini sebagai investasi paling berharga untuk melindungi tubuh Bapak Ibu sendiri. Duduklah dengan tenang, siapkan hati dan pikiran, karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya adalah kunci untuk menjaga ginjal tetap sehat dan kuat, mendampingi Bapak Ibu menimang cucu hingga tahun-tahun mendatang. Mari kita lanjutkan, karena pengetahuan ini adalah perisai terbaik Anda. Bapak Ibu, tolong ambil kertas dan pena sekarang juga. Atau simpan baik-baik ingatan ini, karena saya akan menyebutkan nama-nama musuh dalam selimut yang mungkin selama ini Bapak Ibu anggap sebagai sahabat penolong saat nyeri menyerang. 3 jenis obat yang paling sering saya temukan menjadi biang kerok kerusakan ginjal pada lansia adalah asam mefenamat, natrium diklofenak, dan ibuprofen. Obat-obatan ini memang sangat ampuh dan dijual bebas di mana-mana, sehingga mudah sekali kita tergoda untuk membelinya tanpa berpikir panjang saat lutut atau pinggang terasa nyeri. Namun, ketahuilah, ketiga obat ini termasuk dalam golongan obat keras yang cara kerjanya sangat membebani ginjal, ibarat memaksa mesin tua untuk bekerja 2 kali lipat lebih keras, tanpa pelumas. Jika dikonsumsi terus-menerus tanpa takaran dan pengawasan ketat dari dokter, mereka tidak hanya menghilangkan rasa sakit, tetapi perlahan-lahan menggerus kemampuan ginjal Bapak Ibu untuk menyaring racun, meninggalkan kerusakan yang seringkali tidak bisa diperbaiki lagi. Bahaya ini akan meningkat berkali-kali lipat dan menjadi ancaman yang sangat serius jika Bapak Ibu juga memiliki riwayat penyakit darah tinggi, hipertensi, atau kencing manis diabetes. Bagi Bapak Ibu dengan kondisi ini, ginjal Anda sebenarnya sudah bekerja ekstra keras setiap detiknya untuk melawan tekanan darah yang tinggi atau kadar gula yang pekat dalam darah, sehingga kondisi ginjal pun sudah berada dalam posisi yang rentan dan sensitif. Jika dalam kondisi lelah seperti itu, Bapak Ibu menambahkan beban lagi dengan meminum obat-obatan pereda nyeri tadi, itu sama saja seperti menyiramkan bensin ke dalam api. Kerusakannya akan terjadi sangat cepat dan fatal. Saya sering menyebut kombinasi ini sebagai paket kehancuran, yang paling sering mengantarkan pasien-pasien saya ke ruang cuci darah lebih cepat dari yang seharusnya. Sebuah nasib yang saya yakin tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang menginginkannya. Oleh karena itu, mulai hari ini, saya mohon dengan sangat agar Bapak Ibu merubah pola pikir bahwa obat yang dijual bebas itu pasti aman. Tidak selamanya demikian, terutama bagi tubuh lansia yang sudah tidak sekuat dulu. Jangan pernah lagi menelan asam mefenamat, diklofenak, atau ibuprofen sembarangan hanya karena tetangga bilang itu manjur, atau karena Bapak Ibu melihat iklannya di televisi, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang mengetahui riwayat kesehatan Bapak Ibu. Tubuh Bapak Ibu terlalu berharga untuk dijadikan tempat coba-coba. Lebih baik sedikit repot bertanya kepada ahli medis daripada harus menanggung penyesalan seumur hidup karena ginjal yang rusak akibat kelalaian kita sendiri dalam memilih obat. Cek kembali kotak obat di rumah, dan jika menemukan obat-obatan tersebut, bijaklah dan konsultasikan penggunaannya mulai sekarang. Bapak Ibu, sebelum tangan Anda tergerak untuk meraih kotak obat saat nyeri sendi atau pegal linu menyerang, saya sangat menyarankan untuk mencoba langkah pertolongan pertama yang jauh lebih aman dan alami bagi tubuh. Seringkali, rasa sakit yang kita rasakan sebenarnya bisa diredakan tanpa harus menelan bahan kimia sama sekali, melainkan dengan metode fisik sederhana, seperti memberikan kompres pada area yang sakit. Jika nyeri yang Bapak Ibu rasakan berupa rasa kaku atau tegang pada otot leher dan punggung, cobalah tempelkan kompres hangat selama 15 hingga 20 menit untuk melancarkan aliran darah dan mengendurkan ketegangan otot. Sebaliknya, jika nyeri tersebut disertai bengkak atau rasa panas akibat cedera baru, kompres dingin adalah sahabat terbaik untuk meredakan peradangan tanpa resiko merusak ginjal sedikit pun. Langkah-langkah fisioterapi ringan atau pijatan lembut yang terarah juga seringkali jauh lebih efektif menyembuhkan sumber rasa sakit daripada sekadar meminum pil yang hanya mematikan rasa sakit sementara waktu. Namun, saya juga memahami bahwa ada kalanya rasa sakit itu begitu hebat hingga mengganggu aktivitas ibadah dan istirahat Bapak Ibu, sehingga bantuan obat memang diperlukan. Jika kondisi ini terjadi dan metode fisik belum cukup membantu, satu-satunya jenis obat pereda nyeri yang saya rekomendasikan paling aman dan ramah bagi ginjal lansia adalah parasetamol, bukan jenis yang lain. Parasetamol bekerja dengan mekanisme yang berbeda dan tidak mencekik aliran darah ke ginjal seperti obat-obatan keras yang saya sebutkan sebelumnya, sehingga ia menjadi pilihan yang jauh lebih bijak untuk meredakan demam atau nyeri ringan hingga sedang.
Meskipun demikian, aman bukan berarti boleh diminum sembarangan seperti permen. Bapak Ibu tetap harus mematuhi dosis yang dianjurkan dalam kemasan atau sesuai saran dokter. Karena obat yang paling aman sekalipun bisa menjadi racun jika dikonsumsi berlebihan melebihi kemampuan tubuh untuk mengolahnya. Poin terpenting yang ingin saya tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu hari ini adalah prinsip dasar pengobatan yang benar. Jangan hanya sibuk mematikan alarm rasa sakitnya, tetapi carilah tahu kenapa alarm itu berbunyi. Nyeri sendi atau sakit pinggang itu adalah cara tubuh berkomunikasi dan memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah di dalam sana. Entah itu karena kadar asam urat yang sedang tinggi, posisi tidur yang salah, atau kurangnya cairan pelumas sendi. Jika Bapak Ibu hanya terus-menerus minum obat pereda nyeri, itu ibarat mematikan sirina kebakaran saat api sedang melalap rumah. Suaranya memang hilang dan Bapak Ibu merasa tenang sesaat, tapi apinya, penyakit utamanya, justru semakin membesar dan merusak tanpa disadari. Jadi, marilah kita menjadi lansia yang cerdas dengan selalu mencari dan mengobati akar masalahnya ke dokter, bukan hanya sekadar menghilangkan rasa sakitnya sesaat dengan resiko mengorbankan ginjal seumur hidup. Bapak Ibu, saya ingin mewariskan satu aturan emas sederhana yang wajib Anda terapkan seumur hidup mulai detik ini. Sebuah kebiasaan kecil yang menjadi benteng pertahanan terakhir bagi ginjal Anda saat harus meminum obat. Aturannya sangat mudah namun sering dilanggar. 1 butir obat wajib dibayar lunas dengan 1 gelas besar air putih. Jangan pernah lagi menelan obat hanya dengan seteguk air atau bahkan tanpa air sama sekali. Karena ginjal kita membutuhkan volume cairan yang cukup untuk melarutkan dan membuang sisa-sisa ampas kimia obat tersebut keluar dari tubuh melalui urin. Bayangkan jika Bapak Ibu mencuci pakaian kotor dengan deterjen yang banyak, tapi hanya dibilas dengan segayung air. Tentu sisa sabun akan menempel dan merusak serat kain. Begitu pula yang terjadi pada ginjal. Tanpa air yang cukup, residu obat akan mengendap menjadi kristal racun yang perlahan merusak saringan halus ginjal Anda. Selanjutnya, saya harus memperingatkan dengan keras tentang bahaya laten yang sering tidak disadari, yaitu kebiasaan mendiagnosis penyakit diri sendiri hanya bermodalkan informasi sepotong dari iklan televisi atau kabar burung di media sosial. Tolong diingat bahwa iklan obat di layar kaca itu dibuat oleh pedagang untuk menjual barang, bukan oleh dokter untuk menyembuhkan penyakit spesifik Anda. Apa yang disebut jamu pegalinu ampuh di iklan bisa jadi mengandung bahan kimia obat tersembunyi yang dosisnya jauh lebih tinggi dan mematikan bagi ginjal lansia daripada obat resep dokter. Tubuh setiap orang itu unik, dengan riwayat kesehatan yang berbeda-beda. Obat yang aman dan manjur bagi tetangga atau artis di televisi belum tentu aman bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki bakat darah tinggi atau diabetes. Jadi berhentilah berjudi dengan nyawa sendiri dengan meminum sembarang ramuan tanpa dasar medis yang jelas. Tubuh Bapak Ibu di usia senja ini adalah amanah yang sangat rapuh dan tak ternilai harganya. Bukan laboratorium percobaan untuk mencoba-coba segala jenis obat yang katanya bagus. Kita tidak memiliki suku cadang ginjal di lemari yang bisa diganti kapan saja jika yang asli rusak karena eksperimen sembarangan. Sekali organ ini rusak, maka kualitas hidup Bapak Ibu akan berubah drastis selamanya. Jadilah pasien yang cerdas dan kritis, yang lebih percaya pada pemeriksaan medis nyata daripada janji manis iklan yang menyesatkan. Karena menjaga apa yang masih tersisa hari ini, jauh lebih mudah dan murah daripada mencoba memperbaiki apa yang sudah hancur esok hari. Bapak Ibu, di penghujung perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak bukan tentang penyakit, melainkan tentang cinta yang mendalam kepada keluarga dan orang-orang terkasih. Cintai dan jagalah ginjal Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu mencintai waktu-waktu berharga saat bermain dengan cucu yang tertawa riang, atau saat menikmati teh hangat bersama pasangan di sore hari yang damai. Ingatlah selalu bahwa setiap organ di dalam tubuh kita adalah titipan Tuhan yang berfungsi sebagai modal utama untuk bisa terus hadir membersamai mereka. Ketika kita abai dan merusaknya dengan kebiasaan buruk meminum obat pereda nyeri sembarangan, sesungguhnya kita sedang mempertaruhkan momen-momen indah masa depan itu untuk ditukar dengan jadwal cuci darah yang mengikat, menyakitkan dan menyedihkan bagi seluruh anggota keluarga. Kesehatan di usia senja bukanlah sebuah kebetulan atau nasib semata, melainkan hasil dari serangkaian pilihan sadar dan bijaksana yang kita ambil hari ini, detik ini juga. Fakta bahwa Bapak Ibu bertahan menyimak penjelasan saya sampai detik ini membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah pribadi yang peduli dan telah memilih jalan yang benar untuk berinvestasi pada keselamatan hidup jangka panjang. Jangan biarkan semangat untuk sehat ini padam begitu video berakhir.
Jadikan pengetahuan tentang bahaya obat pereda nyeri ini sebagai prinsip hidup baru yang Bapak Ibu pegang teguh, dan jadilah pelopor kesehatan di lingkungan Bapak Ibu dengan menyebarkan pesan kebaikan ini kepada sahabat atau kerabat sesama lansia, agar mereka pun terhindar dari jurang bahaya yang sama. Saya, Daru Harjanto, merasa sangat terhormat bisa berbagi sedikit ilmu yang semoga bisa menjadi penerang jalan kesehatan Bapak Ibu sekalian di masa tua ini. Harapan terbesar dan doa tulus saya adalah melihat Bapak Ibu semua bisa menua dengan gagah, mandiri, dan bermartabat, berdiri kokoh di atas kaki sendiri tanpa harus bergantung pada selang infus atau mesin cuci darah yang berbunyi di samping tempat tidur. Mari kita buktikan bersama bahwa usia tua bukanlah akhir dari segalanya, melainkan babak baru untuk menikmati sisa usia dengan tubuh yang terawat baik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetaplah sehat, tetaplah semangat, dan salam hormat saya untuk keluarga tercinta di rumah.